Sekarang ini ada banyak sekali game yang dikasih akhiran remake, remaster gitu ya. Apakah ini pertanda bagus atau pertanda buruk? Game lama dihidupkan kembali. Sebenarnya ada banyak sekali faktor positif dari hal ini ya. Salah satunya adalah kita para gamer yang sekarang udah tua ya, jadi bisa bernostalgia gitu lah. Kita mainin game yang zaman dulu pernah kita suka tapi sekarang udah nggak mungkin dimainin lagi. Pertama karena konsolnya udah nggak ada gitu kan. Kalau game PC juga PC-nya ada tapi gamenya mungkin nggak support. Bahkan mungkin gamenya udah nggak ada dan mau beli juga nggak ada yang jual gitu kan. Nah dengan adanya remake dan remaster ini berarti game-game jadul tadi dijual kembali. Jadi akhirnya kita yang pengen bernostalgia bisa tuh beli game lama untuk dimainkan lagi, sekaligus memperkenalkan game favorit kita zaman dulu ke anak cucu kita nantinya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki zaman dimana kakek-kakek udah bukan lagi menceritakan perjuangannya melawan penjajah, tapi perjuangannya berdebat dengan orang asing di sosial media dan gimana mereka berperang melawan player lain di game online. Termasuk kakek-kakek sebentar lagi juga bakal cerita ke cucunya kalau zaman dulu beli Windows original itu susah, gak segampang sekarang yang tinggal klik cdkeysales.com udah langsung masuk. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Remake dalam industri video game itu kurang lebih punya kadar effort hampir sama seperti membuat game baru. Jadi sesuai dengan judulnya remake itu berarti gamenya memang dibuat ulang dari nol. Cuma di sini garis besar cerita originalnya masih dipertahankan dengan ada penambahan, bukan modifikasi ya, tapi benar-benar ditambah, dibuat baru, semua fiturnya dibuat beda dengan game originalnya. Dari gameplaynya sampai tentu saja visualnya juga dibuat baru dan ceritanya bisa aja dirubah dikit di sana sini walaupun masih mempertahankan garis besar cerita yang asli. Beberapa judul game yang terbilang sukses melakukan remake adalah Final Fantasy 7, game yang dulu dibuat saat teknologi game 3D baru aja dimulai dan punya grafis 3D sederhana, sekarang jadi game yang visualnya sangat realistis dan memanjakan mata. Termasuk gameplaynya yang juga dirombak total dan story yang juga tidak 100% mengikuti cerita originalnya. Persona 3 Reload ini juga adalah salah satu game remake yang terhitung bagus banget. Walaupun sekilas terlihat mirip dengan game originalnya, tapi dia dirombak total dan dibuat dari nol. Ceritanya dimodifikasi, banyak scene baru, interaksi karakter baru, voice over baru, dan tentu saja grafik yang jauh lebih bagus dari versi originalnya. Resident Evil juga cukup sukses dengan beberapa versi remake-nya. Dan game-game barusan benar-benar bisa bukan hanya membuat pemain lama bernostalgia, tapi sekaligus menikmati game yang seolah-olah baru. Termasuk teknologi audio dan visualnya yang baru bisa membuat pemain yang belum kenal sama gamenya bisa tertarik ikutan main. Karena nggak bisa dipungkiri, grafis memegang peranan penting dalam sebuah video game. Soal grafis ini udah kita bahas kemarin gitu ya, bahwa anak-anak yang tumbuh besar dengan game yang sudah gambarnya bagus itu akan lebih susah untuk menikmati game dengan gambar yang simple seperti game pixel zaman dulu, game 2D gitu ya. Mereka lebih susah dibandingin gamer tua yang memang awalnya mainnya game seperti itu. Termasuk gamer PC ini mau denial kayak apapun tetap nggak bisa bahwa kita semua mengutamakan grafik untuk video game yang ada di PC. Buktinya setiap tahun pengennya upgrade hardware terus hanya untuk mengejar grafik yang lebih bagus dan lebih bagus lagi. Bagaimana dengan game remaster? Ini beda lagi bre. Remaster ini jauh banget dari remake. Yang dia lakukan sebenarnya hanya merilis ulang gamenya. Nggak banyak yang dirubah kecuali upgrade sedikit. Dimana biasanya upgrade-nya adalah di bagian visual. Biar yang gamenya dulu awal dirilis resolusinya rendah, sekarang udah bisa support 4K atau 8K gitu kan. Audio juga sama, yang dulunya mungkin cuma 2.1 sekarang dibikin 7.1 atau mungkin ada yang lebih kali ya. Sedangkan story, gameplay dan sejenisnya semuanya tidak dirubah, tetap sama persis dengan aslinya. Jadi remaster ini boleh dibilang hanya memodifikasi gamenya aja. Tapi bukan berarti ini adalah satu hal yang gampang dilakukan, karena contohnya game zaman dulu yang dia dirilis di PS1 gitu ya, dimana saat itu TV aspek rasionya masih 4:3, resolusinya
mungkin 480p, audionya juga sederhana aja. Dia harus ditambahin fitur untuk bisa support Full HD, 2K, 4K, 8K, dan audio yang juga bagus. Itu nambahnya banyak banget loh. Walaupun mungkin style visualnya masih dibuat sama. Kalau dia pixel ya masih pixel, 2D juga masih 2D gitu ya. Gameplaynya juga tidak dirubah. Dan yang paling penting, game yang sudah punah, udah nggak ada yang jual selama puluhan tahun, sekarang begitu di remaster langsung bisa dibeli lagi dan dijamin bisa support dengan platform yang baru. Contoh game yang sukses dengan remasternya adalah Final Fantasy series juga, di mana Final Fantasy 1 sampai Final Fantasy 6 remaster itu bisa memberikan feel yang sama seperti originalnya. Final Fantasy 8 dan 10 juga sama. Dan kemarin baru aja kita dapat Suikoden 1 dan 2 remastered yang ditunggu banyak orang. Final Fantasy Classic dan Suikoden remaster ini adalah contoh remaster yang sangat layak untuk dibuat. Platform game originalnya udah nggak ada, jadi mereka butuh dibuat remaster kalau kita pengen main lagi. Dan yang pasti dari sudut pandang pembuat gamenya, effortnya tidak seberat remake dan bisa dapat cuan lagi. Final Fantasy 1 original contohnya, dia dirilis tahun 1987 dan baru rilis versi remasternya di tahun 2023. 35 tahun jaraknya. Suikoden 1 dirilis tahun 1995 dan baru aja kemarin dibuat remasternya. 30 tahun bedanya. Tapi ternyata nggak semua game remaster adalah yang usianya udah tua. The Last of Us pertama kali dirilis di akhir usia PS3 tahun 2013, di mana saat itu sebenarnya konsol Sony udah mulai transisi ke PS4. Game ini sangat luar biasa, cuma sayangnya game PS3 nggak kompatibel sama PS4. Arsitektur kedua konsol tersebut beda jauh, sedangkan tidak semua orang yang beli PS4 pernah punya PS3, dan akan sayang banget kalau para pemilik PS4 baru ini tidak merasakan bagusnya game The Last of Us. Akhirnya dibuatlah versi remaster dari game ini di tahun 2014, hanya berjarak 1 tahun setelah versi originalnya rilis. Hasilnya tidak mengecewakan. Kedua versi The Last of Us laris manis bre. Cuma sayangnya saat ini jurus remaster disalahgunakan oleh para pembuat game. Kita sering nyebutnya milking. Game yang rame dan disukai banyak orang diperah habis-habisan sampai dibikin remaster yang tidak terlalu dibutuhkan. Jadi beberapa game yang kita sebutkan barusan yang dibikin remasternya itu punya alasan yang solid. Yang pertama, jaraknya udah terlalu jauh, puluhan tahun dari sejak game originalnya dirilis. Dan yang kedua, walaupun jaraknya 1 tahun tapi ada kendala compatibility, bahwa konsol yang baru udah dirilis tapi ternyata dia tidak backward compatible. Jadi game yang bagus-bagus di konsol lama ini memang layak untuk di remaster biar pemilik konsol baru bisa merasakan game bagus di zaman konsol sebelumnya. Dan formula ini sepertinya mau diulang lagi sama mereka di game The Last of Us Part 2. Dirilis tahun 2020 untuk PS4 dan PS5. Secara visual walaupun udah bagus, tapi karena dia sebenarnya dirilis untuk mengikuti performance PS4, maka grafiknya dianggap belum next gen. Sampai akhirnya dibuatlah versi remasternya di tahun 2024 kemarin. Ini adalah salah satu langkah yang dianggap banyak orang sangat tidak diperlukan. Bang, tapi kan jaraknya udah 4 tahun. Apa bedanya dengan zaman PS3 ke PS4 yang Last of Us-nya di remaster dalam waktu cuma 1 tahun aja? Perbedaannya banyak banget. Yang pertama, gamenya secara grafis udah bagus tadi ya, walaupun tidak disebut sebagai next gen, tapi udah bagus banget lah. Apalagi dia dirilis di PS4 dan PS5. Bisa dimainin di konsol yang baru bre. Beda cerita sama Last of Us pertama yang gak bisa dimainin di konsol PS4. Jadi zaman dulu mereka merilis game PS3 ke PS4, sedangkan yang sekarang mereka meremaster game yang sama-sama ada di PS5 dan dijual dengan harga full price. Memang sih bukan hanya penambahan visual aja, tapi ada beberapa fitur juga. Tapi ini ya kalau boleh dibilang dia hanya sekedar justifikasi untuk bisa menjual gamenya dengan mahal gitu ya. Soalnya kalau dijual full price tapi nggak ada penambahan apapun kecuali upgrade visual, kayaknya bakal banyak banget yang protes. Sedangkan dilakukan seperti ini aja masih banyak sekali yang protes. Dan hal inilah yang membuat akhirnya remaster ini rawan disalahgunakan sama pembuat game. Mentang-mentang game yang sebelumnya ini rame, banyak yang suka, terus habis itu di-upgrade visualnya
dan dijual lagi dengan harga yang gak murah. Dimana untungnya hal ini belum terlalu menular ke PC, bre. Soalnya kalau di PC dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya ngerubah kualitas grafis itu adalah hal standar. Semua game ada seperti itu. Jadi kalau pengen gambarnya lebih bagus tinggal digeser dari medium ke high atau ultra gitu ya. Kurang bening tambahin resolusinya dari full HD ke 2K atau 4K. Di PC juga sebenarnya sama, bahwa game yang dirilis udah sejak lama itu mungkin saat itu dia dirilis hanya untuk mensupport resolusi 720 gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dia diupdate, bre, ditambahin support ke full HD, tambahin ke 2K dan sejenisnya. Jadi akhirnya game yang awalnya visualnya biasa-biasa aja semakin hari semakin bagus, dan update-nya ini biasanya gratis. Nambah fitur ray tracing gratis, nambah DLSS gratis, gak ada penambahan biaya apapun. Contohnya Skyrim udah berkali-kali dapat update visual, The Witcher 3, Cyberpunk, dan terakhir kemarin GTA 5 yang dikasih judul baru Enhance. Kalau kamu udah punya game originalnya, kamu bisa menikmati upgrade visualnya gratis, tidak dipungut biaya. Tapi konsol beda, bre. Gamenya dibuat ultra visualnya, dijual dengan harga yang lebih mahal, ternyata masih ada banyak yang beli. Jangankan beli gamenya yang baru, untuk bisa menikmati ultra mereka aja rela untuk keluar uang lebih untuk beli konsol baru versi Pro. Dan hal ini beda jauh dengan para pengguna PC. Kita kalau pengen bisa merasakan grafis ultra, yang perlu dilakukan adalah geser slidernya dari medium ke ultra, aktifin ray tracing, aktifin yang lain-lainnya biar gambarnya jadi lebih bagus. Kalau misalkan PC-nya nggak kuat, tenang aja, nggak perlu beli PC baru, tinggal upgrade GPU yang harganya jauh lebih mahal dari konsol.